Aksi panik emak pedagang kaki lima hingga harus merampas kembali barang dagangan mewarnai razia PKL yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia kembali digelar demi menjaga ketertiban wajah Pasar Tanah Abang dari penguasaan trotoar oleh para PKL selama bulan suci Ramadan. Emak-emak PKL panik dan langsung merebut barang dagangannya dari tangan petugas Satpol PP. Hal ini terjadi saat razia PKL di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang menyayangkan adanya razia rutin yang digelar petugas hampir setiap hari. Tak sedikit pedagang yang justru harus mengalami kerugian lantaran barang dagangan mereka diangkut petugas. Sebenarnya kita sebagai pedagang Bang merasa resah gitu loh. Seharusnya kita tahu kita salah, jadi seharusnya kita mencoba keberuntungan di bulan puasa ini. Kita mengharapkan cuma hanya ada penertiban, jangan adanya pengangkutan barang. Demi mempertahankan ketertiban dan kenyamanan wajah Pasar Tanah Abang, razia serupa akan terus digelar petugas hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga menghipnotis kasir swalayan, pelaku pencurian di Pasaman, Sumatera Barat berhasil membawa kabur satu buah ponsel. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Sebuah ponsel milik seorang kasir swalayan di Pasaman, Sumatera Barat dibawa kabur pencuri. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam swalayan dan meminta ponsel digunakan kasir, lalu pergi begitu saja meninggalkan korbannya. Kejadian baru disadari korban setelah 10 menit pelaku meninggalkan swalayan. Diduga dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus hipnotis. Kejadian ini langsung dilaporkan ke pihak berwajib dengan bukti rekaman kamera pengawas. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Ditres Narkoba Polda Papua berhasil mengungkap kasus penyelundupan puluhan kilogram narkoba jenis ganja dari tangan dua pelaku yang adalah warga negara asing asal Papua Nugini. Salah satunya merupakan DPO dalam kasus kabur dari lapas. Kasus penyelundupan puluhan kilogram narkoba jenis ganja berawal dari informasi warga bahwa ada dua warga negara asing asal PNG yang memiliki narkotika jenis ganja di kawasan Hamadi Hanurata, Kota Jayapura pada Kamis 21 Maret 2024. Tim Opsnal Subdit 3 melakukan penyelidikan di Hamadi Hanurata. Kemudian sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang warga negara asing bernama Junior Lenga dan Rindox. Kedua warga negara asing tersebut kemudian diperiksa dan ditemukan 5 karung beras yang berisikan narkoba jenis ganja. Dalam 5 karung beras terdapat puluhan kilogram ganja yang telah dimasukkan ke dalam 51 bungkus plastik bening berukuran besar. Sementara dalam karung lainnya berisikan ganja yang belum dipaketkan. Anggota Subdit 3 melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki warga negara asing, yaitu warga negara Papua Nugini. Dua warga PNG yang diamankan tersebut, salah satunya ternyata adalah DPO kasus pelarian dari lapas dan sudah dikembalikan ke Polresta Kota. Sedangkan Rindox ditahan di Ditres Narkoba Polda Papua guna menjalani proses pemeriksaan. Dari Kota Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menggotong jenazah almarhum Faisal Amri Harahap yang tewas usai ditangkap polisi dengan menggunakan keranda mayat ke kantor Polsek Kota Pinang sebelum dikebumikan. Keluarga kecewa dan mempertanyakan penyebab almarhum tewas usai ditangkap oleh polisi. Keluarga bersama masyarakat menggotong jenazah Faisal Amri Harahap, pria berusia 29 tahun, warga Kampung Banjar 1, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, ke kantor Polsek Kota Pinang sebelum dikebumikan Kamis siang. Situasi hampir ricuh ketika beberapa petugas di kantor Polsek mencoba melarang mereka masuk.
Jenazah kemudian diletakkan di teras kantor Polsek sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas kematian Faisal Amri Harahap. Bahwa tuduhan itu anakku menghembuskan napas terakhir, orang ini tidak peduli. Jadi orang tuanya merasa kecewa, sangat merasa kecewa karena pelayanan polisi di sini. Anak minta air minum tadi malam tidak dikasih. Almarhum Faisal Amri Harahap tewas setelah ditangkap dan dibawa petugas ke kantor polisi karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Tanggul sungai irigasi Desa Sidomulyo di Demak, Jawa Tengah kembali jebol dan menyebabkan permukiman warga diterjang arus deras banjir. Meski sempat diperbaiki, tanggul kembali jebol karena terus tergerus derasnya arus dan debit air yang terus meningkat. Pak Sutri ini nekat melaju motornya melintasi jalanan desa yang sudah diterjang arus deras banjir. Arus deras yang menerjang kawasan permukiman ini berasal dari sungai irigasi di Desa Sidomulyo, Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, tanggul sungai Sidomulyo sudah jebol pekan lalu dan sudah sempat diperbaiki. Namun karena terus tergerus derasnya arus air dan debit air yang terus meningkat akibat luapan banjir dari hulu sungai, tanggul kembali jebol. Belum ada alat berat yang masuk, Pak ya? Kemarin udah ada. Udah ada, terus belum bekerja atau gimana, Pak? Udah bekerja, ya cuman gimana ya orang baru sebentar langsung digerus air lagi kan ya akhirnya kayak gitu lagi. Hingga kini banjir dari sungai Sidomulyo terus menerjang permukiman warga. Pemerintah dan pihak terkait masih berupaya memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol di sejumlah wilayah di Kabupaten Demak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. 4 rumah semi permanen di Jorong Taluak, Ambun, Pasar Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, ludes di lahap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Rekaman video amatir warga memperlihatkan api yang semakin membesar melahap 4 bangunan semi permanen di daerah padat penduduk di dekat Pasar Ujung Gading. Api yang diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik sontak membuat warga sekitar panik. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Ujung Gading, Air Balam, dan Simpang 4 bersama warga sekitar berusaha memadamkan api. Kebakaran rumah di Jorong Talu Ambon, Nagari Talu Ambon, yakni sebanyak 4 unit. Dan saat ini telah berhasil dipadamkan oleh 3 unit damkar. Beruntung dalam kejadian tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Seekor ular piton yang masuk ke perkampungan berhasil ditangkap warga di Bangkalan, Jawa Timur. Ular sepanjang 3 meter ditemukan di dalam kandang ayam milik warga. Warga Bangkalan, Jawa Timur dibuat heboh saat ditemukan seekor ular piton berada di kandang ayam milik warga. Sejumlah pemuda berusaha menangkap ular piton yang memiliki panjang 3 meter hanya menggunakan peralatan seadanya seperti kayu dan bambu. Warga sempat kesulitan karena ular terus berkelit melilit di antara kayu dan bambu kandang ayam. Ular akhirnya berhasil ditaklukkan dengan mudah setelah kepala ular di-backup. Warga tampaknya cukup senang dengan tertangkapnya hewan pemangsa ini. Hal tersebut karena hewan-hewan unggas peliharaan mereka sudah berkali-kali hilang dan menjadi santapan ulang. Usai tertangkap, ular ini pun dibawa untuk dijual ke penggemar reptil di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Tim
Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya tim hukum Anies Muhaimin, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. TPN Ganjar Mahfud mengaku telah menyiapkan sejumlah saksi dan bukti. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar menerangkan, TPN Ganjar Mahfud telah melaporkan sejumlah kecurangan pemilu ke KPU dan Bawaslu, namun Ganjar menyayangkan karena tidak semua laporan ditanggapi oleh Bawaslu. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menerangkan, pihaknya menemukan banyak saksi kecurangan pemilu. Namun sejumlah saksi tidak bersedia karena ketakutan. Memang kita melakukan kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK nantinya. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan. Nah, mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu keadaannya, tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. KPU telah mengumumkan hasil pemilu 2024 usai rampung rekapitulasi nasional di 38 provinsi. Paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dinyatakan memenangkan Pilpres di 36 provinsi dan meraup 96 juta suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sejumlah warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2A Malang, Jawa Timur rajin memperbanyak ibadah. Tadarus Al-Quran serta mendengarkan kajian ceramah menjadi rutinitas warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari ruangan Lapas Perempuan kelas 2A Malang, Jawa Timur. 80 warga binaan bersama-sama bertadarus Al-Quran meski tengah menjalani masa pidana, namun para warga binaan tetap semangat mengaji. Bagi warga binaan di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah dengan melakukan kegiatan rohani yang bisa meningkatkan keimanan mereka. Targetnya setiap binaan bisa menyelesaikan 4-5 juz per harinya. Alhamdulillah ada peningkatan peserta tadarus dan juga traweh karena mungkin mereka kepingin di sini kan banyak ilmu yang bisa didapat, jadi saat ada kesempatan untuk traweh sama tadarus mereka ingin belajar, terus ingin meningkatkan apa yang mereka belum pintar atau belum bisa, mereka bisa belajar di tadarus sama tarawih tadi. Bulan suci Ramadan mereka punya lebih waktu dan kesempatan untuk kembali introspeksi diri untuk menjadi berniat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Melalui kegiatan tadarus Al-Quran ini, warga binaan diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kota Madiun, Jawa Timur rela antri demi bisa menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia. Uang baru yang telah ditukar itu nantinya akan dibagikan kepada saudara saat Hari Raya Lebaran. Walaupun Hari Raya Lebaran masih sekitar 3 minggu lagi, namun warga di Kota Madiun, Jawa Timur sudah mulai berburu dan menukar uang lama ke pecahan uang baru. Seperti yang terlihat di alun-alun Kota Madiun ini, bahkan sebelum mobil kas keliling milik Bank Indonesia Kediri tiba, warga sudah mulai mengantri untuk mengambil urutan terdepan. Sejumlah warga mengaku sudah sejak jauh hari mendaftar melalui website pintar milik Bank Indonesia. Cukup dengan membawa KTP dan bukti tukar, maka warga bisa menukar uang baru mulai dari pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga pecahan Rp50.000. Tadi pagi jam 8 udah datang. Oh, sebelum tiba kan sudah nunggu. Oh ya, mobilnya belum datang, kita udah ngantri banyak di sini. Tukar uang ini untuk persiapan lebaran. Ya, buat itu, buat apa? Amponya anak-anak. 20, 10, 5.000, 2.000 sama 1.000. Ini kenapa milih pecahan yang kecil-kecil ini? Mending pecahan, Mas. Kalau yang 75 sama 50 nanti bisa ambil di bank, di ATM. Oh, ini untuk apa sih Pak? Untuk lebaran. Uang lama yang telah mereka tukar nantinya akan dibagikan kepada sanak saudara pada hari Lebaran nanti. Sementara untuk layanan penukaran uang, pihak Bank Indonesia Kediri membatasi jumlah penukaran uang dengan maksimal Rp4 juta per transaksinya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, makanan khas Timur Tengah menjadi menu favorit saat Ramadan kali ini. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang mantan TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi mengembangkan usaha nasi bukhori dengan perpaduan bumbu lokal dan Timur Tengah. Masakan khas Timur Tengah dengan racikan rempah serta cita rasa yang menggugah selera bisa ditemui di Banjarnegara, Jawa Tengah. Inilah nasi bukhari dengan kombinasi bumbu lokal dan Timur Tengah. Sejumlah bahan dasar yang dipakai adalah nasi basmati, pasta tomat, kayu manis, dan bawang bombay serta kismis. Masakan ala Timur Tengah ini diracik oleh Ibu Srimiati, mantan TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi. Untuk harga, nasi bukhari ini dijual dengan harga yang ramah di kantong. Bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghrabi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan ini menjadi berkah bagi Ibu Sri.
Selain naiknya jumlah pesanan, juga diiringi dengan penghasilan yang meningkat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Trek menantang di hutan Penggarit, Pemalang, Jawa Tengah memacu adrenalin para off-roader. Dengan sensasi menerjang lintasan berliku menjadi keseruan saat berkendara off-road. Oke, ready Pak? Oke, ready. Mantap. Tradingers, next kita akan menyusuri Desa Penggarit di Kabupaten Pemalang. Tantangan seru nih Ki, apalagi para off-roader Pemalang udah pada siap menguji adrenalin kita. Itulah tadi V pertama dan sekarang memasuki V kedua. Seperti apa curamnya? Langsung aja nih. Lokasi hutan Penggarit ini luas sekali. Seharian aja kita belum tentu bisa menjelajahinya. Yoi bro, suasananya pas banget untuk para off-roader yang punya hobi menelusuri lintasan ekstrim. Ada di sini, di Desa Penggarit. Tradingers, lintasannya gokil habis. Kita harus punya strategi untuk bisa lolos dari setiap lintasan yang kita lewati. Gue excited banget nih, apalagi mobil gue tahan segala medan. Ya nggak Mas Kondi? Ready? Yo! Nah, Tradingers, gini nih asiknya trip kali ini. Seluruh off-roaders kompak banget. Terima kasih banyak kepada off-roader Pemalang. Terima kasih.